Selamat siang pemirsa Narasix. Kembali lagi dengan saya Nasya Karina Nur Azizah. Pada hari ini kami akan membawakan laporan mengenai kegiatan di peternakan hewan ruminansia atau hewan yang berkaki empat yang dikelola langsung oleh mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University Kampus Sukabumi, khususnya mahasiswa program studi Teknologi dan Manajemen Ternak yang terlibat langsung dalam pengelolaan peternakan pada hewan seperti sapi, kambing, dan juga domba. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembelajaran yang berbasis praktik untuk mempersiapkan lulusan yang siap terjun ke dalam dunia peternakan. Untuk informasi selengkapnya, mari kita simak laporan dari rekan kami, yaitu Rifa Altov, yang sudah berada di lokasi peternakan. Baik, terima kasih Nasya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan peternakan ruminansia yang dimiliki oleh kampus Sekolah Vokasi IPB University, lebih tepatnya di kampus Sukabumi. Seperti yang sudah pemirsa dapat lihat, peternakan dimiliki oleh SVPB ini memiliki 4 kawasan utama. Yang pertama itu adalah area kandang sapi, yang kedua adalah area kandang kambing, ketiga adalah area domba, dan yang keempat adalah area biocomposting. Nah, keempat area ini saling terintegrasi satu sama lain, sehingga setiap kebutuhan yang diperlukan dalam pengelolaan manajemen peternakan di Sekolah Vokasi PB ini dapat dilakukan secara mandiri. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, mari ikuti saya untuk melihat bagaimana pengelolaan dari peternakan yang ada di Sekolah Vokasi PB ini, khususnya di peternakan ruminansia. Yuk. Di balik sejuknya udara Sukabumi, berdiri kawasan peternakan ruminansia milik Sekolah Vokasi IPB University. Kawasan ini tak hanya menjadi tempat praktik mahasiswa, tetapi juga pusat budidaya ternak ruminansia seperti sapi perah, sapi pedaging, kambing, dan domba. Dikelola langsung oleh tenaga ahli dan dosen, sistem manajemen di sini mengutamakan biosecurity, standar pakan, dan perawatan hewan yang ketat. Menariknya, hasil dari peternakan ini tak hanya berupa daging siap jual, tetapi juga limbah yang diolah menjadi biogas dan pupuk organik. Dengan pengawasan akademisi dan semangat inovasi, kawasan ini terus berkembang meski menghadapi tantangan dalam sistem produksi dan persaingan pasar. Ya, pagi-pagi makan paling masih makan dulu. Langsungnya ada siangan bersih dulu. Nanti siangan makan lagi ikan hijauan. Paling sore dikasih lagi jam 3 setengah 4. Ya, yang pengobatannya yang itu dokter hewan aja. Dari itu dokter hewannya dari apa? Dokter hewan dari mana teh? Dari jaga. Oh, jadi dari di rumah potong dinas ya? peternakan. Oh, iya. Siswa mah kalau piket gitu ya nggak bantu saya. Ya kalau piket saya makan terus tiap hari gitu. Baik pemirsa, yang ada di belakang saya ini adalah tempat pengelolaan dari pupuk, yang mana seperti yang bisa pemirsa bisa lihat, ada beberapa alat yang digunakan untuk pengelolaan pupuk. Jadi untuk pengelolaan kotoran yang ada di peternakan ini adalah setelah kotoran itu dimasukkan ke alat pemprosesan dari pupuk yang bersifat basah hingga sampai ke pengeringan yang juga nanti akan menghasilkan biogas, maka selanjutnya adalah pupuk akan dikelola kembali agar menjadi pupuk kompos melalui tempat yang ada di belakang saya ini. Baik pemirsa, seperti yang sudah pemirsa bisa lihat, di area kawasan kandang sapi ini peternakan ini memiliki beberapa jenis sapi yang ada di dalamnya, yang mana terdiri dari sapi perah, lalu ada juga sapi merah dan juga sapi lokal. Nah, seperti yang ada di belakang saya ini adalah salah satu contoh dari sapi perah dengan kategori Friesian, yang mana ini udah termasuk usia dewasa juga, dan ya seperti itu bagaimana pengelolaan dari kandang sapi ini.
2022 teman-teman mahasiswa ini masih praktikum di kawasan agroeduwisata Cikundul, dan setelah masuk tahun 2023 barulah dibangun kawasan peternakan di areal kampus. Struktural itu ada kepala lab itu yang menjadi penanggung jawab dari lab yang diampu. Kalau di kawasan peternakan itu ada dua. Yang pertama ada kepala lab ruminansia, itu Ibu Anissa Hakim, SPT MSI. Dan untuk kepala lab unggas itu Ibu Tera Fitrayani, SPT MSI. Untuk penanganan dan pengolahan hasil ternak di sini, karena di sini itu fokusnya ke penggemukan sapi pedaging, dan yaitu pun ada periode tertentu. Dan untuk penggemukan tersendiri itu biasanya antara 3 atau 3 bulan lah sebelum Idul Adha. Jadi ini pun baru penggemukan itu baru dipakai. Dan ya setelah Idul Adha biasanya untuk menekan biaya pakan dan segala macam itu kita hanya sekedar aspek budayanya saja. Kita tentunya diawasi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Jadi ini satu keunggulan yang jarang dimiliki oleh peternak-peternak lain, gitu ya. Karena kita betul-betul diawasi oleh para akademisi yang memang betul-betul mumpuni di bidangnya. Baik pemirsa, seperti itu liputan kami di peternakan ruminansia yang dimiliki oleh Sekolah Vokasi PB University, yang mana peternakan ini juga difokuskan pada pengembangan dari kualitas mahasiswa itu sendiri, serta mewujudkan peternakan yang mandiri. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Rifa Altov, kembali ke Nasya di studio. Terima kasih Rifa atas laporannya. Baik pemirsa, praktik langsung menjadi bekal penting bagi para mahasiswa, khususnya dalam mendalami manajemen ternak secara menyeluruh, mulai dari pemberian pakan hingga memanfaatkan limbah peternakan. Diharapkan para lulusan program studi ini dapat menjawab tantangan-tantangan di masa depan dan menjadi bagian penting dari bidang peternakan. Baik pemirsa, saya Nasya Karina, pamit undur diri dan terus ikuti berita menarik-menarik lainnya hanya di Narasix.